Halo, welcome back lagi ke dalam live TikTok aku. Selamat bergabung teman-teman ya. Ini yang baru hadir, baru bergabung 5 orang ya. Oke teman-teman, sambil menunggu yang lain, boleh kalian di tap-tap layarnya. Kemudian juga di share link live TikTok aku ke sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian supaya mereka bisa belajar bareng dari aku. Oke teman-teman ya, sorry banget karena aku juga baru pulang jaga ya. Di sini sekarang jam 21.17 waktu Indonesia Barat. Mungkin di teman-teman daerah timur sana ya itu sekitar jam 10-an ya teman-teman ya. Oke, aku baru pulang jaga teman-teman ya. Jadi makanya live-nya dialihkan ke jam 9 malam teman-teman ya. Oke. Kak Ivana jam 22.17. Oke, kita beda 1 jam ya Kak Ivana ya. Oke teman-teman ya, ini untuk mempersingkat waktu langsung aja ya ke soal nomor 1 nih, silahkan dibaca teman-teman. Sorry itu bukan soal nomor 1. Nah ini dia soal nomor 1-nya. Ini soal nomor 1 guys, silahkan dibaca. Silahkan dibaca untuk soal nomor 1. Ini walaupun udah malam gini masih semangat ya guys ya, masih semangat ya walaupun udah malam ya. Walaupun udah malam masih semangat ya teman-teman ya. Semoga capeknya, ngantuknya itu diganti sama SK tahun 2024. Oke, sekarang yang baru bergabung sekitar 112 orang ya. Welcome ya teman-teman yang baru bergabung ya, mungkin yang baru pertama sekali gabung ke dalam live TikTok aku. Selamat bergabung ya, silahkan diikuti sampai akhir live TikTok aku karena di sini soal-soalnya itu ada beberapa yang penalaran, ada beberapa kasus juga ya. Nah, untuk try out di grup Telegram itu hari ini terakhir jam 12 malam teman-teman, berarti masih ada sisa waktu 10, 11, 12 masih ada sisa waktu 3 jam lagi teman-teman. Nah yang belum mengerjakan tryout di grup Telegram silahkan dikerjain ya teman-teman. Kasih Razia perawat ada kak. Untuk perawat itu silahkan di follow TikToknya Nurse Nisa ya Kak Siti ya. Oke, silahkan untuk soal nomor 1. Di sini ada jawabannya adalah yang A. Kita lihat ya nanti kira-kira jawabannya yang mana yang benar. Teman-teman, sekali lagi aku ingetin yang belum ngerjain tryout di grup Telegram, silahkan dikerjain ya. Karena kalau lewat dari jam 12 malam ya, itu kalian tidak masuk ke perankingan lagi teman-teman ya. Seperti itu. Aku baru join kak, lihat soal TO 80% gak tahu jawaban. Siap KR Anda selalu ini ya, selalu ikutin live TikTok aku. Kemudian soal-soal di kuis ya, nanti besok aku share ya untuk pembahasan soal tryout secara video teman-teman. Kak, untuk gabung grup tele harus beli buku dulu ya kak. Iya sebenarnya ya untuk grup tele itu adalah bonus dari ebook 2024. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung ke grup Telegram itu silakan order ebook P3K 2024-nya teman-teman ya. Nah, di situ banyak banget manfaatnya. Teman-teman kita udah bergabung sekitar 540-an orang gitu ya. Jadi silahkan kalian bergabung juga ke dalam grup Telegram tersebut. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 1 ya karena udah malam ya, langsung aja. Pasien Nyonya G usia 25 tahun ya, G1 P0 A0, usia kehamilan 36 minggu. Masuk rumah sakit dengan kondisi pasien tidak sadar, mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan tekanan darah 17/10, nadi 120 kali per menit, nafas 27 kali per menit. Terdapat udem pada wajah, tangan, dan kaki. Apa penanganan yang paling tepat diberikan pada kasus di atas? Nah, untuk yang kejang ya teman-teman, penanganan awalnya itu adalah pemasangan tong spatel. Ditambah dia tadi pasiennya nggak sadar dan mengalami kejang-kejang. Jadi tujuan untuk pemasangan tong spatel itu adalah menahan lidah ya supaya tidak menutupi rongga tenggorokan teman-teman ya, sehingga bisa menghambat saluran pernapasannya seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Makanya rata-rata kadang untuk pasien yang pankreas biasanya dipasang OPA ataupun tong spatel ya teman-teman untuk mencegah lidahnya kebalik seperti itu. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Silakan teman-teman ya disiapkan, lagi-lagi disiapkan kertas kecilnya ya. Kertas kecilnya disiapkan untuk menghitung jumlah total benar kalian ataupun salah kalian di soal tiap live TikTok teman-teman.
Ya untuk soal nomor satu apakah benar semua? Kayaknya pada benar semua ya. Untuk soal nomor satu tadi aku lihat banyak banget yang jawab A. Kak Ivana benar ya, Kak Ivana ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 guys. Satu tadi Kak lihat nanti ya di akhir live ya. Aku kasih lihat ulang ya Kak Revi. Nah, soal nomor 2, seorang perempuan usia 28 tahun sedang mengalami abrusio plasenta ya. Bidan melakukan pengkajian dan menilai tanda-tanda shock. Apakah yang dilakukan pertama kali oleh bidan? Kak Revi nge-lag Kak. Yang lain nih sekarang nge-lag nggak nih? Suara dan video aku nge-lag nggak nih sekarang teman-teman? Semoga nggak nge-lag lah ya. Oke, aku mau tanya dulu, abrusio plasenta ada yang tahu nggak? Abrusio plasenta itu apa sih? Ya, jadi untuk menegakkan tindakan kita harus tahu dulu nih abrusio plasenta itu apa. Enggak kok Kak, lancar, siap Kak Novita. Berarti lancar jaya ya nih. Oke. Oke, abrusio plasenta itu apa teman-teman? Abrusio plasenta ada yang tahu nggak? Abrusio plasenta. Yuk, ada yang tahu nggak abrusio plasenta itu apa? Mana nih teman-teman bidan abrusio plasenta? Abrusio plasenta itu kurang lebih ya sama dengan seperti solusio ya teman-teman ya, yaitu terjadinya pelepasan plasenta di dinding uterus teman-teman. Ya, nah kurang lebih sama dia seperti solusio plasenta. Nah, kalau sudah ada diagnosis seperti itu, kemudian bidan melakukan pengkajian dan menilai tanda-tanda shock. Nah, menilai adanya tanda-tanda shock. Apa yang harus dilakukan pertama kali oleh bidan, teman-teman? Nah, kalau misalnya plasentanya lepas, itu pasti hubungan oksigen ya, hubungan oksigen dari ibu ke bayi itu terganggu ya, teman-teman ya, otomatis terganggu. Nah, kira-kira apa nih yang tindakan pertama sekali dilakukan, teman-teman? Miringkan pasien atau monitor nadi pasien atau monitor pengeluaran urin atau pantau tekanan darah atau atur posisi telentang nih dengan kepala lebih rendah. Ya, jadi abrusio plasenta itu lepasnya plasenta dari dinding uterus ya teman-teman ya. Nah, ini juga pasti berhubungan nih dengan terputusnya hubungan oksigen ya antara ibu ke janin teman-teman. Maka tindakan pertama sekali untuk untuk menstabilkannya lah teman-teman pertama sekali ya, untuk membantu nih. Nah, karena ini hubungan oksigennya dari ibu ke janin itu terputus, kira-kira tindakan apa yang bisa kita stabilkan dulu teman-teman? Di sini tidak ada pemasangan oksigen ya, tidak ada pemasangan oksigen di opsinya. Nah, maka jawabannya adalah miringkan pasien teman-teman ya. Kalau pasiennya terlentang itu kan menekan si vena cava itu ya teman-teman, sehingga menyebabkan makin terhambatlah si oksigennya itu ke bayi. Jadi yang bisa dilakukan untuk pertama sekali ya itu adalah miringkan pasien. Kemudian tindakan selanjutnya baru pemasangan oksigen dan segala macam teman-teman ya. Ataupun bisa collab dengan SPOG untuk anjuran terminasi mungkin ya, tapi tergantung lagi dari saran objinnya. Jadi untuk soal nomor 2 untuk tindakan pertama itu adalah yang A. Oke, next ke soal nomor 3 teman-teman. Nah, ini salah ya, ini bukan soal nomor 1 tadi, ini soal nomor 3 guys. Nah, ini dia soal nomor 3. Satu tadi apakah? Satu tadi jawabannya apa ya? Nomor 1A teman-teman, pemasangan tong spatel ya. Ini pada ibu yang pankes dan juga kejang. Soal nomor 3 silakan dijawab ya. Tadi soal nomor 1 tuh ada pasiennya pankes teman-teman. Soal nomor 3 ya. Bahas-bahas soal lab di sini juga kah ya? Soal-soal laboratorium ini sorry kakak ya, kakak 1803 maksudnya pembahasan soal labor ya. Untuk di live aku itu khusus soal-soal bidan aja kakak 1803. Kalau untuk soal keperawatan bisa follow TikToknya Nurse Nisa. Tapi kalau untuk labor sih belum ada ya kakak ya untuk live TikToknya. Tapi untuk e-booknya itu coming soon kakak. Untuk e-book terkait laboratorium itu coming soon ya. Bidan terampil kak, bidan terampil juga di sini ya. Jadi di sini khusus forum para bidan ya teman-teman. Karena aku juga bukan labor ya, takutnya nanti menyalahi aturan.
Udah soal ketiga, WK. Siap. Nah, ini silakan dijawab untuk soal nomor 3. Ini kayaknya pada benar semua deh. Data subjektif yang menunjukkan bahwa hipertensi kehamilan masih dikhawatirkan adalah. Oke, data subjektif itu adalah data dari pasiennya atau dari hasil anamnesa ya. Kita lihat pasien Nyonya V usia 30 tahun dengan postpartum hari kedua. Hasil pemeriksaan didapatkan data bahwa pasien mengalami hipertensi kehamilan ringan dengan tekanan darah 15/9. Pernafasan 20 kali per menit ya, nadi 75 kali per menit, suhu 36,8 ya. Bidan kembali mengkaji keadaan pasien. Data subjektif nih, data subjektif teman-teman. Kalau yang A, peningkatan output urin. Ya, ini dari hasil pemeriksaan kita ya, teman-teman ya, bukan dari anamnesa pasien. Kemudian yang B, pasien mengeluh nyeri kepala. Nah, data subjektif itu berdasarkan keluhan pasien ya. Udem pada ekstremitas, ini pemeriksaan fisik kita. Kemudian tidak ada tanda-tanda protein urin, ini pemeriksaan penunjang kita. Tekanan darah kembali saat sebelum melahirkan, ini pada pemeriksaan fisik. Jadi untuk data subjektif yaitu dari pasiennya sendiri atau dari anamnesa, itu adalah yang B teman-teman. Dari keluhan ya, pasien mengeluh nyeri kepala. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang B. Next, lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini dia menghitung TBJ. Ada yang dapat gak nih soal menghitung TBJ waktu ujian P3K tahun lalu? Ini teman-teman P3K tahun lalu udah pada terima SK ya, teman-teman ya. Daerahku baru terima SK tadi. Ada Kak Ivana siap, Kak Desti Darmawan dapat Kak. Ini kayaknya untuk menghitung TBJ udah tahu semua lah ya teman-teman ya. Kalau kepala belum masuk itu dikurangi berapa, kalau kepala sudah masuk itu dikurangi berapa, atau masuk sebagian itu dikurangi berapa ya. Ini udah tahu semua. Ini kita lihat dulu ya soalnya. Semenjak seorang wanita usia 32 tahun ya datang ke poliklinik ya dengan keluhan semenjak hamil, nafsu makan menurun. Kemudian dilakukan pemeriksaan, didapatkan usia kehamilan 36 minggu. TFU 32, kepala janin belum masuk. Belum masuk nih kira-kira kurangin berapa nih? Belum masuk PAP ya. Kemudian bidan merencanakan akan memberikan Penkes terkait persalinan pada ibu hamil. Kira-kira perkiraan TBJ. Belum masuk kira-kira kurangi berapa? Kurangi 11 atau 13? Ayo, bingung nggak nih? Kurangi 11 atau 13 atau 12 teman-teman. Ya jadi ya teman-teman ya, kalau belum masuk itu dikurangi dengan 13 teman-teman. Kalau sudah masuk ya, sudah masuk itu dikurangi dengan 11. Kalau masuk sebagian ya, pernah ya ketemu kepalanya itu baru masuk sebagian, belum masuk semua, masuk sebagian, itu perhitungannya dikurangi 12. Mungkin ada beberapa yang bilang, Kak, kalau belum masuk itu dikurangin 12, kalau udah masuk itu kurangin 11, masuk sebagian tuh nggak ada. Nah, tapi teman-teman waktu aku kuliah, waktu diajarin sama dosen aku, itu ada belum masuk, sudah masuk, sama masuk sebagian. Dan di bukunya juga ada, teman-teman. Dan beberapa sumber juga ada yang menyatakan hal tersebut. Nah, jadi kalau TBJ dengan kepala belum masuk PAP itu dikurangi 13 ya. TFU-nya dikurangi 13, kemudian dikalikan dengan 155. Mungkin dari kalian ada yang bilang belum masuk kurangin 12, tapi aku ini ikut dari sumber dari aku ya, sumber dari dosen aku, dan juga sumber dari beberapa referensi yang aku baca atau artikel yang aku baca, teman-teman. Nah, jadi mungkin nanti waktu ujian kalian bingung nih mau pakai kurang 13 atau kurang 12, itu bebas terserah kalian, tapi ya yang aku ajarin itu adalah kurang 13 untuk belum masuk. Dan waktu aku ujian SKB juga keluar soal seperti ini dan aku pakai rumus cara aku sendiri, teman-teman. Nah, jadi ya untuk kepala yang belum masuk itu 32 kurangi 13, kemudian hasilnya berapa nih? 19 ya, itu hasilnya 19 dikalikan dengan 155. Hasilnya adalah 9 kali 5 itu 45 ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang A, 2945 gram. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Oke, untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 silahkan dijawab, teman-teman. Apa prioritas tindakan kebidanan pada kasus tersebut ya? Kita lihat, seorang wanita usia 35 tahun melahirkan di rumah sakit pada saat dilakukan pemeriksaan 2 jam postpartum. Didapatkan uterus tidak teraba dan terdapat perdarahan dari jalan lahir 300 ml.
Tekanan darah 100/70 ya, kemudian suhu 36,5, frekuensi nafas 18 kali per menit, dan frekuensi nadi 80 kali per menit. Apakah prioritas tindakan kebidanan pada kasus tersebut? Yuk, kira-kira diapain nih pasiennya? Terjadi perdarahan postpartum ya, postpartum sekitar 2 jam yang lalu. Nah, silakan dicari dulu kata kuncinya, teman-teman. Thank you, Kak Sharna. Oke, ini di sini jawaban terbanyak adalah yang B. Kira-kira kata kuncinya apa, teman-teman, sehingga bisa menyimpulkan jawabannya adalah yang B. Yuk, kira-kira kata kuncinya apa nih? Silahkan dicari, teman-teman. Kata kuncinya adalah siapa nih? Kak Purnama. Kok cepat sekali soalnya, Kak? Sudah soal kelima, baru jam... Iya, Kak Purnama, tadi aku mulai jam berapa ya? Jam 21:20, 10 menit yang lalu ya. Karena takutnya kalian capek juga ngantuk ya. Jadi aku coba mempercepat ya. Aku cepetin sekitar 10 menit. Baru masuk, Kak, notifnya. Kakak Mrs. Namjoon ya, Kakak Namjoon itu udah bergabung ke grup Telegram belum? Kalau udah ya, aku selalu share link live TikTok aku ke grup Telegram juga. Jadi supaya teman-teman yang di grup Telegram gak ketinggalan live aku. Ya, kira-kira jawaban nomor 5 apa, teman-teman? Untuk soal nomor 5, apa nih jawabannya? Apakah prioritas tindakan bidan ya dengan perdarahan 2 jam postpartum akibat dari uterus tidak teraba ya dan adanya perdarahan sekitar 300. Ya, maka yang kita lakukan pertama sekali itu adalah masase uterus. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengembalikan kontraksi uterus tersebut ya sehingga uterus bisa teraba. Maka dilakukan masase uterus. Begitu biasanya kita periksa pasien, kemudian dia bilang terasa darahnya banyak keluar, kemudian uterus tidak teraba, pasti kita langsung lakukan masase uterus ya teman-teman ya untuk mengembalikan kontraksi uterus tersebut seperti itu. Nah, kemudian baru ya bantu dengan pemberian cairan intravena ya kalau misalnya perdarahannya terlalu banyak. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Lanjut ya ke soal nomor 6. Udah soal 5 aja, Kak, katanya jam 8:30. Iya, jadi ya teman-teman ya. Aku majuin tadi 10 menit ya. Aku majuin tadi sekitar 10 menit ya karena takutnya kalau terlalu lama kalian ngantuk atau ketiduran. Jadi walau misalnya aku live tengah malam yaitu sekitar jam 8:30. 9:30 ya. Kalian standby-nya jam 9 aja ya. Kalian standby-nya jam 9 aja kayak gitu. Soal nomor 6, Kak Marda, tapi linknya susah bukanya. Link apa nih? Link live TikTok aku. Oh iya, masa susah sih yang aku share di grup tele itu? Oke, jam 6, sorry. Soal nomor 6 silahkan dijawab. Di sini jawaban yang terbanyak adalah yang E. Kita lihat ya, kenapa jawabannya adalah yang E. Kenapa tidak yang C, teman-teman? Ada juga yang D. Ada juga yang A ya. Nah, kita lihat pertanyaannya. Cara join grup tele gimana, Kak? Kakak AFN. Oke, Kakak AFN, untuk cara join ke grup Telegram silakan ditonton sampai akhir. Nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke dalam grup Telegramnya. Nah, ini dia ya, kita baca dulu kasusnya. Bidan melakukan home care pada Ibu S yang melahirkan 3 hari yang lalu. Saat di rumah Ibu S ya, bidan melihat ibu sedang menyusui bayinya sambil berbaring. Tidak lama kemudian ya, bayi tersebut melepas puting susu ibunya dan terlihat tertidur pulas. Apakah informasi yang tepat diberikan bidan pada kasus ibu tersebut? Oke, jadi ya di sini bayinya sorry kita lihat ya. Jadi seorang bidan itu datang home care melihat ibu sedang menyusui bayinya secara berbaring. Nah, kemudian setelah menyusui ya, bayi tersebut langsung tidur pulas, teman-teman. Nah, kira-kira apa nih informasi yang bisa diberikan?
Ya, setelah menyusui itu sebaiknya disendawakan ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi gumoh. Nah, kalau terjadi gumoh ya akibat tidak disendawakan itu apalagi langsung tidur, teman-teman, beresiko tinggi untuk terjadinya aspirasi, teman-teman ya. Kalau udah aspirasi itu nanti muncul lagi tuh komplikasi yang lain-lainnya. Makanya perlu disendawakan juga bayinya seperti itu agar tidak terjadi gumoh yang bisa masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan aspirasi. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang E. Sampai soal nomor 6 apakah masih benar semua nih guys? Sampai soal nomor 6 apakah masih benar semua? Kita lanjut ya ke soal nomor 7. Nah, ini dia soal nomor 7, silakan dijawab. Bagaimana cara Anda memastikan adanya kehamilan pada pasien tersebut melalui pemeriksaan fisik? Oke, benar semua Kak Ivana. Oke. Silakan dibaca teman-teman untuk soal nomor 7. Seorang wanita usia 27 tahun ya, status obstetri G2P1A0 datang ke poliklinik kebidanan untuk pertama kali karena sudah 3 bulan tidak haid dan menganggap dirinya hamil. Pasien mempunyai riwayat haid tidak teratur setelah menggunakan alat kontrasepsi pil. Bagaimana cara kita untuk memastikan adanya kehamilan pada pasien tersebut melalui pemeriksaan fisik? Ini kayaknya udah pada pintar-pintar semua ya teman-teman ya. Kayaknya boleh lah nih ujian nilainya bisa mencapai 400 ke atas nih ya. Diaminin ya teman-teman ya. Semoga nanti ujian ya khusus soal-soal bidan itu mencapai skor 400 ke atas ya. Dan tinggal belajar lagi, silahkan belajar manajerial, sosiokultural dan juga wawancara di ebook aku teman-teman. Oke, jadi yang ditanyakan untuk mendeteksi kehamilan pasien tersebut ya, memastikan kehamilan melalui pemeriksaan fisik. Kita lihat nih, kira-kira usia kehamilannya berapa sih? Usia kehamilannya di sini dia haidnya itu sudah 3 bulan tidak haid ya, dan juga tapi ini ya apa namanya itu haidnya itu nggak teratur, jadi dia nggak tahu nih kira-kira dia hamilnya udah berapa bulan atau tidak, atau apakah dia hamil atau hanya pengaruh kontrasepsi. Nah ini kan UK-nya berarti anggaplah kita 3 bulan ya atau 12 minggu. 12 minggu itu udah teraba ya TFU-nya, yaitu 3 jari atas simpisis. Nah maka untuk memastikannya kita raba nih apakah teraba balotemen atau tidak. Kalau misalnya teraba balotemen ya biasanya tinggi fundusnya itu sekitar 3 jari di atas simpisis teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau untuk DJJ itu belum ada 3 bulan teman-teman. DJJ paling cepat itu 16 minggu atau 4 bulan ya. Tanda quickening itu adalah adanya gerakan janin teman-teman ya. Quickening itu gerakan janin. Gerakan janin biasanya 16 minggu juga tuh. Nah seperti itu. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 8 ya. Silahkan dijawab untuk soal nomor 8. Nah, apakah tindakan bidan setelah tindakan di atas untuk menolong persalinan dengan aman? Nah, ini soal APN, teman-teman silakan dijawab untuk soal APN. Ada yang dapat soal APN kah waktu ujian tahun lalu atau jangan-jangan nggak dapat sama sekali nih, isinya full penalaran semua? Ada yang dapat soal penalaran APN nggak guys? Mungkin entah 2 atau 3 soal terkait APN. Telat kak, oke, macet-macet suaranya kak. Teman-teman yang lain gimana? Macet nggak nih suaranya? Teman-teman yang lain, halo, gimana? Macet nggak? Video dan suaranya aman kah? Kak Dira cantik, bagus kak. Oke, Kak Novia aman, siap. Nah, jadi kira-kira apa nih tindakan selanjutnya? Kita baca dulu. Seorang wanita usia 28 tahun status obstetri G2P1 ya datang ke rumah sakit bersalin dari hasil pemeriksaan VT didapatkan data ibu telah masuk pada infartu kala 2. Nah, selanjutnya bidan memimpin persalinan ya, sekarang sedang berlangsung pertolongan persalinan, sudah sampai pada ekstensi kepala secara keseluruhan. Oke, apakah tindakan bidan teman-teman ya? Tahapnya udah sampai di sini. Sudah keluar semua nih kepalanya, intinya itu sudah keluar semua kepalanya, maka yang bisa kita lakukan adalah memeriksa lilitan tali pusat ya. Ini masih ada di langkah APN ya teman-teman ya, yang terbaru sekarang masih 60
langkah ya teman-teman, yaitu mengontrol lilitan tali pusat untuk mengecek apakah ada liliput atau tidak, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang B. Kalau misalnya ada lilitan ya berarti kita harus longgarkan si lilitan tali pusat tersebut, karena apa, bisa menyebabkan hipoksia pada janin teman-teman. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang B, yaitu cek lilitan tali pusat, seperti itu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 9. Oke, satu soal lagi teman-teman ya, harap bersabar, tetap stay tune ke live TikTok aku ya. Setelah ini aku bakalan kasih tahu kalian gimana cara untuk gabung ke grup Telegram ya teman-teman ya. Silakan dijawab untuk soal nomor 9. Alhamdulillah benar lagi, siap Kak Ezioza. Nah, kita baca dulu pertanyaannya, bagaimanakah cara menjaga kehangatan dari kasus di atas? Oke, seorang bayi baru lahir ya hari Senin 2 Mei 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pada saat melakukan pengkajian fisik bayi baru lahir, didapatkan nadi 100 kali per menit, suhu tubuh 36 Celcius, pernapasan 36 kali per menit. Kemudian salah satu diagnosa kebidanan yang muncul pada BBL adalah resiko hipotermi yang berhubungan dengan termoregulasi. Nah, termoregulasi itu akibat perubahan suhu antara bayi dan lingkungan luar ya, teman-teman. Nah, bagaimanakah cara untuk menjaga kehangatan dari kasus di atas, teman-teman? Oke, jawaban terbanyak adalah yang D. Nah, teman-teman ya, jadi ini kita ikutin APN lagi ya, langkah-langkah APN. Begitu setelah bayi lahir, itu kan suction, kemudian jepit potong ya, kemudian kita letakkan di dada ibu untuk skin to skin ya teman-teman. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kehangatan bayi, seperti itu. Dan kita baru keringkan ya, jadi lakukan kontak kulit ibu dan bayi skin to skin untuk menjaga kehangatan. Dan ini juga bisa dilakukan secara metode kangguru juga ya. Nah, hal tersebut ya bisa dilakukan kalau misalnya bayinya sehat, tidak asfiksia, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang D. Ini kayaknya benar semua ya teman-teman ya. Kak, cepat kali live-nya ya, baru 11 menit dah nomor 9 aja. Oh iya ya, baru 11 menit ya. Tadi aku mulai jam 21.20 teman-teman. Next ke soal yang terakhir, silahkan dijawab teman-teman. Ini soal yang terakhir ya, tetap stay tune ya, karena habis ini aku bakalan kasih tahu gimana cara untuk gabung ke dalam grup Telegram. Nah, apakah istilah yang lazim untuk nyeri yang dirasakan oleh ibu tersebut? Oke, seorang perempuan usia 23 tahun dirawat di ruang nifas setelah melahirkan 6 jam yang lalu. Keluhan dirasakan adalah merasakan nyeri di perut dan sangat dirasakan pada saat menyusui dan merubah posisi. Kira-kira istilah yang lazim untuk nyeri yang dirasakan oleh ibu itu apa, teman-teman? Kak, adain live soal PWS dong. Oke, soal PWS mungkin aku adainnya nggak bisa tengah malam ya teman-teman ya, takutnya kalian capek ngantuk jadi nggak fokus gitu. Mending aku adain soal-soal PWS tuh pas live jam 7 malam aja lah ya. Oke, kira-kira apa nih? Uterus pain ya, uterus pain kah? Jawaban terbanyak aku lihat di sini B. Nanti kita lihat ya, kira-kira bener nggak nih jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman ya, nanti rekaman ulang live TikTok ini aku bakalan share di YouTube aku, namanya Aulia Sakinah Putri. Silahkan di subscribe ya, Aulia Sakinah Putri, karena di sana di YouTube ini aku selalu membagikan rekaman live aku buat teman-teman yang ketinggalan ya, bisa ditonton ulang lagi di YouTube aku Aulia Sakinah Putri. Silahkan di subscribe teman-teman, dan di situ banyak banget rekaman live TikTok, dan yang tahun lalu juga ada. Oke, kira-kira istilah yang lazim untuk menyatakan nyeri pada kasus ini apa? Nah, nyerinya itu dirasakan saat kapan, teman-teman? Nah, nyerinya itu di sini kata kuncinya. Dirasakan nyeri perut dan sangat dirasakan pada saat menyusui dan merubah posisi. Dan ini terjadi pada postpartum 6 jam teman-teman ya. Itu istilahnya adalah after pain teman-teman ya. Jadi after pain itu nyeri yang terjadi pasca melahirkan teman-teman ya, dan dirasakan saat menyusui teman-teman, dan juga nyeri perut ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang E teman-teman. Bisa kalian search di Google, itu ada after pain. Nah, buat teman-teman tadi yang nanyain gimana cara untuk gabung ke grup Telegram ya, teman-teman yang anggota grup Telegram jangan keluar dulu, karena aku mau kasih tahu ini grup skor tertinggi kira-kira masih dipegang sama Kak Hairunisa atau enggak.
ya. Nah, buat teman-teman yang mau gabung ke grup Telegram, silahkan di order ebook P3K 2024 karena sudah sepaket dengan grup Telegramnya, teman-teman. Ya, khusus malam ini aku kasih promo sebesar 20.000 khusus untuk 5 orang tercepat aja. Jadi silahkan digercepin. Nah, cara untuk dapetin promo potongan 20.000, silahkan kalian ke Instagramnya Lolos ASN. Kemudian kalian follow akun Instagramnya Lolos ASN dan kalian silahkan chat WA admin di sini untuk dapetin potongan 20.000 untuk setiap pembelian ebook 2024. Nah, ebook 2024 itu sudah include dengan grup Telegramnya. Jadi grup Telegram itu isinya ada kuis ya. Satu hari kita bahas 3 soal kuis dan pembahasannya secara video. Kemudian setiap akhir bulan itu ada tryout soal-soal khusus kebidanan, ada 90 soal teman-teman. Hanya 100.000 aja dan ini berlaku seumur hidup buat kalian, gak ada batasan waktu teman-teman ya. Jadi murah banget, cukup murah bagi aku ya teman-teman ya, bagi kalian juga. Dan silahkan teman-teman yang belum mengerjakan tryoutnya, silahkan dikerjakan sampai malam ini, aku tungguin sampai jam 12 malam ya. Nah, Kak, TO-nya lumayan susah. Siap ya, Kanara. Nanti next TO aku bikin yang lebih susah lagi nih ya, biar kalian terbiasa sama soal-soal yang susah. Nah, buat kalian tadi yang mau join, silahkan pergi ke Instagram Lolos ASN dan di follow. Kemudian silahkan hubungi aja link WhatsApp admin, nanti bakalan dibalas oleh admin satu persatu ya. Jadi promo potongan 20.000 khusus malam ini sampai jam 12 malam aja untuk 5 orang tercepat. Jadi silahkan digercep-gercepin. Kalau udah habis promonya itu berlaku ke harga normal yaitu 120.000 teman-teman. Oke, nah aku mau kasih tunjuk sama kalian ya para anggota grup. Kita lihat ya untuk skor sementara. Nah, kita lihat dulu nih. Kelihatan gak sih? Kecil banget ya kayaknya. Bentar ya, aku turunin dulu. Nah, ini dia. Kita lihat ya guys ya. Bisa dibesarin lagi gak sih? Nggak bisa. Apa sama-sama dulu ya dulu ke nomor adminnya. Beda kakak silakan klik aja link link WA admin di Instagram tersebut. Kita lihat ya. Tadi kemarin batasannya adalah Kak Hairunisa. Ini yang ikut tryout sudah sekitar 290 orang ya. 292 orang, hampir 300 ya. Nah, kita lihat nih. Nah, yang tertinggi itu kemarin adalah Kak Hairunisa, yaitu skornya 400 teman-teman. 400 ini ya, 400 skornya. Harganya berapa Kak? Harganya untuk malam ini ada potongan 20.000 teman-teman ya, sebesar 20.000. Jadi harga normal itu 120.000, jadi 100.000 aja khusus malam ini untuk 5 orang tercepat. Oke, ini Kak Hairunisa itu 400 ya skornya. Kita lihat apakah ada yang lebih dari 400 ya teman-teman. Ini masih sekitar 200, 100, 300-an ya. Oh, ada yang lebih tinggi guys, yaitu Kak Nani Desiska, itu 430, yaitu dari PD teman-teman. Nah, ini Kak Nani ya, Kak Nani ya dapatnya 430, keren banget nih, hampir 450. Nah, teman-teman yang mau ikutan tryout silakan gabung ke grup Telegramnya dengan cara pembelian ebook 2024 ya. Nah, berarti skor nomor 1 sekarang ranking pertama sementara itu adalah Kak Nani Desiska, yaitu adalah 430 ya dari PD nih. Keren teman-teman. Semoga teman-teman yang lain bisa menyusul juga skornya setinggi itu ya guys. Dan semoga nanti ujian bisa juga setinggi itu. Dari Aceh juga tuh PD Kak. Oh iya ya, oke siap Kak Eva. Oke teman-teman ya yang mau gabung ikut live tryout seperti ini ya, silahkan gabung ke dalam grup Telegram aku. Tadi caranya silahkan pergi ke Instagramnya Lolos ASN, kemudian kalian klik link WhatsApp admin di sini ya. Jangan lupa di follow untuk dapetin potongan 20.000-nya. Oke teman-teman, segitu aja untuk ranking besok lah ya. Dan untuk pembahasan soal tryout yang paling terpenting itu pembahasannya besok aku share di grup Telegram ya, biar admin yang share. Oke teman-teman, segitu aja live malam ini. Dan ya besok kita live sekitar jam setengah 10 juga ya, jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Tapi kalian standby-nya jam 9 malam aja teman-teman ya, biar nggak ketinggalan. Oke, sekian dari aku. Thank you so much buat kalian yang udah hadir ke dalam TikTok aku ya, live aku yang udah malam ini ya. Selamat istirahat teman-teman, sampai jumpa besok. Dan ya sukses terus buat kalian, sampai jumpa besok, bye bye.